Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Rahmatika, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya sebagai coach dan rekan saya, Ibu Fenty Nur Aida sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maaf mengganggu waktunya. Pagi, tidak apa-apa Bu, santai saja. Ya. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan observasi kelas ya, Ibu ya? Iya. Oke. Untuk tujuan kelas yang diobservasinya kelas apa, Bu? Kelas 11 DKP 1. Oke. Dalam kegiatan observasi ini, supervisi kelas ini, tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai apa, Bu? Yang pertama di sini saya peserta didik itu dapat menyajikan atau informasi ke dalam bentuk matriks. Lalu peserta didik dapat menemukan pengertian dari matriks. Lalu di situ peserta didik dapat mengidentifikasi ordo dan elemen matriks. Oke, nah dalam kegiatan supervisi ini area pengembangan yang hendak Ibu capai apa saja? Yang pertama menerapkan pembelajaran sosial emosional, di mana peserta didik dapat ada kesadaran diri, kesadaran sosial, peserta didik dapat ada manajemen diri dengan mengimplementasikan seperti dalam bentuk kerja kelompok, diskusi kelompok. Kalau kesadaran diri itu seperti berdoa bersama, lalu kita bisa mengecek sampah di ruangan, itu masuk ke kesadaran diri. Kalau kesadaran sosialnya pada sosial emosional ini, siswa dapat menerima pendapat dari orang lain seperti itu. Lalu ada penguatan tanggung jawab untuk siswa mempresentasikan ke depan. Lalu di sini ada menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau pembelajaran berdiferensiasi, saya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya seperti auditori, visual, dan kinestetik. Dimana di situ saya sebelumnya melakukan observasi dulu untuk membagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti itu. Lanjut di sini saya menerapkan budaya positif. Ya. Nah, kemudian dari area pengembangan yang hendak Ibu capai barusan, strategi apa saja yang Ibu sudah siapkan? Yang pertama, saya mempersiapkan model pembelajaran yang tepat, lalu mempersiapkan media dan bahan ajar, seperti saya menyiapkan karton, sticky note, terus proyektor, karena di situ saya menampilkan beberapa YouTube yang seperti itu, Bu. Lalu mempersiapkan performa di dalam kelas. Oke. Nah, itu tadi dari mulai pengembangannya, kemudian strateginya itu sudah baik Ibu ya, sudah mudah-mudahan strategi yang Ibu tadi sudah rencanakan itu bisa dijaga komitmennya, kemudian juga dapat diimplementasikan ketika nanti pembelajaran di kelas. Ya, baik Bu. Ya, selamat melakukan supervisi Ibu. Ya, terima kasih Bu. Lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Pagi. Seperti biasa, Ibu akan lakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Tapi kita tidak lupa untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk disiapkan berdoanya. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Yuk kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, ini kebiasaan kita ya. Kalau pembelajaran jangan lupa yel. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Risti, kenapa?
Oh, Yusril. Yusril sakit. Terus siapa lagi? Hipdi. Kenapa Hipdi? Izin, Sasa. Banyak ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit dapat disembuhkan kembali ya. Nah, oke. Hari ini kita sudah menginjak ke bab 2 ya, di mana sebelumnya Ibu sudah kasih tahu kalian untuk belajar dulu di rumah ya. Bab 2 ini tentang apa? Matriks. Nah, tentang matrik ya, di mana matrik ini kita ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dari matrik. Lalu peserta didik dapat membedakan antara mana baris dan mana kolom. Lalu peserta didik dapat mengetahui elemen-elemen suatu matrik. Lalu peserta didik dapat menuliskan notasi-notasi matrik. Peserta didik dapat menyebutkan ordo suatu matrik. Lalu peserta didik dapat mengaplikasikan konsep matrik dalam kehidupan nyata. Ya. Nah, ini pembelajaran hari ini, matrik itu kan banyak ya. Ada mulai dari notasi, pengertian, ordo, dan operasi, jenis-jenis. Tapi untuk pertemuan hari ini, kita ke pengertian matrik di mana adanya yang namanya baris, kolom, lalu notasi, ordo, yang itu dulu ya. Nah, itu berarti kita ini ada apa tadi teh? Pengertian matrik. Matrik, lalu apa? Belum ke jenis-jenis. Apa dulu tadi? Notasi ya. Notasi dan ordo matrik. Nah, 3 dulu. Nah, sebelumnya matrik ini kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, atau kehidupan nyata. Jadi, sebelum pembelajaran ini kalian pernah kan belajar tentang SPLTP? Pernah ya? Coba di sini ada yang masih ingat apa itu dari pengertian dari SPLTP? Angkat, silakan. Sok Sinta apa? Sistem persamaan yang memiliki 3 variabel, peringkat 1 serta dihubungkan dengan tanda sama dengan. Tanda sama. Iya betul ya. Jadi SPLTP ini kita berhubungan dengan matrik. Matrik ini bisa disajikan dalam bentuk penyajian data dari soal SPLTP ya. Jadi matrik ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, matrik ini kalian itu kan di jurusan DKV ya. Ini seperti apa sih matrik dalam kehidupan sehari-hari? Di sini Ibu ada contoh ya. Contoh penerapan matrik pada jurusan kalian ya. Bentar. Oke, ini contohnya. Ada suatu video ya. Manfaat matrik dengan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini matrik ya. Nah, oke. Matrik di sini yang barusan itu sekilas untuk pemanfaatan kalian dalam pemrograman. Pemrograman itu kita bisa digunakan dengan matrik, penyajian tabelnya. Seperti itu ya. Jadi pentingnya matrik
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang karena Ibu udah menyuruh kalian untuk belajar dulu di rumah ya. Di sini ada yang tahu apa itu matrik? Ya, silakan Hasbi. Matriks adalah suatu bilangan yang berdasarkan jumlah kolom dan baris. Oh iya, matriks berdasarkan susunan bilangan berdasarkan jumlah kolom dan baris. Betul. Ada yang menambahkan? Belum belajar di rumah? Belum, mungkin baru Hasbi ya yang belajarnya ya. Gak apa-apa ya, karena kita sekarang belajar ya. Nah, di sini Ibu menguatkan sama kalian bahwa penting sekali matriks ya. Dan pembelajaran hari ini kita gunakan secara berkelompok ya, dengan metode problem based learning, di mana kalian nantinya melakukan diskusi. Per kelompoknya itu dibagikan sama Ibu sesuai dengan teknik gaya belajar kalian yang kemarin sudah Ibu tes mengisi kalian angket itu ya. Nah, Ibu udah dibagi-bagi kelompok. Di situ ada kelompok yang visual, auditoria, sama kinestetik. Nanti kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Oke. Sekarang kita duduk di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Biar nanti sebelum Ibu mengasih sekilas pengajaran, kalian duduk di kelompoknya masing-masing dulu. Silahkan kalian duduk yang udah dibentuk sama Ibu di minggu kemarin. Disatuin ya. Oke, silakan kalian duduk cepat ya. Yuk. Ini teh auditori. Oke, sudah siap? Ini auditori bukan? Ya, ini kelompok auditori. Kalau ini visual ya. Ini kinestetik. Oke. Sebelum kita mulai yang nantinya akan ada penugasan sama kalian, di sini Ibu akan memaparkan terlebih dahulu materi mengenai pengertian matrik, notasi matrik, dan ordomatriks. Kalian sebelumnya perhatikan dulu di depan ya. Ini bentuk video lagi ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ada iklan dulu ya. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Nah, ini materi matrik, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada video pembelajaran matematika online bersama Lisa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi matriks. Ada dua subbab yang akan dijelaskan pada video kali ini, yaitu pengertian notasi dan ordomatriks, kemudian jenis-jenis matriks. Yang pertama,
Kemudian notasi dan arti matriks. Kita lihat ilustrasi berikut. Seorang siswa mencatat hasil ulangan hariannya untuk pelajaran matematika, sejarah, TIK, dan bahasa Inggris dalam tabel berikut. Nah, ini tabel nilai ulangan untuk 4 mata pelajaran ya. Tabel di atas dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, ditandai dengan kurung biasa atau bisa juga dengan menggunakan kurung siku. Ini bisa dipahami sampai sini. Jadi matrik ini ada penyajian data ya. Kita rubah ke dalam bentuk matrik. Matrik ini bisa tandanya seperti kurung siku dan kurung tutup biasa. Biasanya kalau sering digunakan itu dengan tanda siku. Jadi dari data dirubah ke dalam bentuk matrik. Dapat dipahami sampai sini? Lanjut ya. Matriks itu tampilannya seperti ini. Jadi pengertian matriks itu kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Contohnya ini ya, contoh lagi. Nah, ini ada matriks dengan kurung biasa dan ada matriks dengan kurung siku. Nah, ini angka-angka yang berada di dalam kurung biasa atau kurung siku ini kita sebut dengan elemen atau entry. Kemudian baris sebuah matrik adalah elemen-elemen matrik yang mendatar atau horizontal ini ya tadi ya. Ini kalau baris itu yang mendatar. Kemudian kalau kolom sebuah matriks adalah elemen-elemen matriks yang menurun atau vertikal. Nah, ternyata matrik ini ada elemen. Elemen ini ada namanya baris dan ada namanya kolom. Kalau baris ini elemen-elemennya itu mendatar atau horizontal. Kalau kolom vertikal ya. Dan ini menurun. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup. Lanjut. Ya, akan lebih dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian contoh yang kedua, ini matriks menggunakan kurung siku. Angka-angka yang berbentuk diagonal ini disebut diagonal utama nilai yang ke kanan. Kemudian kalau diagonal yang ke kiri ini disebut diagonal sekunder atau diagonal samping. Kemudian notasi matriks. Matriks dinyatakan dalam huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dalam huruf kapital. Ini bentuk huruf matriks. Di sini ada ini ya, matriksnya itu menggunakan huruf kapital dan elemen-elemennya itu kapital. Di sini disebutkan A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Ini bentuk yang mendatar disebut baris ke-1. Kemudian ini A21, A22, A23 sampai dengan A2N disebut baris ke-2. Selanjutnya A31, A33. Selanjutnya A31, A32, A33 sampai dengan A3N disebut baris ke-3. Kemudian ini yang paling bawah yaitu AN1, AN2, AN3 sampai dengan ANN itu kita sebut baris ke-N. Nah, jadi di sini ya, ini baris ya, yang mendatar itu baris. Kemudian untuk yang menurun yaitu kolom. Ini A11, A21, A31 sampai dengan AN1 itu disebut kolom ke-1. Selanjutnya A12 sampai dengan AN2 itu disebut kolom ke-2. Kemudian ini kolom ketiga dan yang ini adalah kolom ke-N. Ya, ini ya. Jadi A itu notasi elemen matriks, N itu banyaknya baris, kemudian N adalah banyaknya kolom. Selanjutnya, ini ada contoh matriks A, elemennya 1, 2, 4, 5, 0, 3. Jadi elemen pada baris ke-1, kolom ke-1 yaitu
Ini ya, baris ke 1, kolom ke 1 yaitu 1. Kemudian elemen pada baris ke 1, kolom ke 2, ini baris ke 1, kolom ke 2 yaitu. Sekarang di sini ada namanya notasi elemen matrik, hurufnya kecil. Kalau yang ini notasi matriksnya hurufnya besar. Di sini ada M. M itu adalah baris. Kalau N adalah kolom ya. Di sini contohnya. Ini terdapat matriks ya. Matriksnya itu terdapat berapa matriks nih barisnya? 2, 1, 2. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, betul ya. Elemen baris ke 1, kolom ke 1, 1. Kalau elemen baris ke 1, kolom ke 2, baris ke 1, kolom ke 2. Berapa? Hah? Cung, seorang. Berapa Clara? Min 2. Elemen baris ke 1, kolom ke 2. Min 2 bukan? Min 2. Betul ya. Selanjutnya, elemen pada baris ke 1 dan kolom ketiga atau A13, ini ya 13, berarti 4 ya. Ya. Kemudian elemen pada baris kedua, kolom ke 1 yaitu baris kedua ini kolom ke 1 yaitu 5. 5. Kemudian elemen pada baris kedua kolom kedua yaitu 0 ya. Terakhir elemen pada baris kedua ini kolom ketiga yaitu negatif 3. Kemudian order matriks, jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau order dari matriks A. Contoh 1. Ini matriks A berdasarkan 3, 2, 1, 0, 1, min 5. Order matriks A adalah 2 kali 3 ditulis ya A 2 kali 3, artinya barisnya itu ada 2 ini, kemudian kolomnya itu ada 3, jadi baris kali kolom. Ordo itu baris kali kolom, jadi A 2 kali 3. Atau bisa juga seperti ini, B31 artinya barisnya ada 3, kolomnya ada 1, bentuknya seperti ini ya. Baris pertama 4, baris kedua min 1, baris ketiga 0, kemudian ini kolomnya ada 1 ya, kolom ini. Nah, itu mengenai ordo. Ordo itu yaitu terdiri dari M-nya baris, N-nya kolom. Jadi ordo itu rata-rata ditulisnya seperti ini. Kalau untuk contoh 1, ini ordonya berapa nih? Ordonya terdapat 2 baris kali berapa kolom? 3. Jadi ini adalah namanya ordo. Dibacanya apa? Matriks yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Itu arti dari ordo. Silakan, ada yang tanyakan? Cukup ya. Nah, sudah ya. Tiga adalah anak-anak memiliki kemampuan pemrogram. Oke. Pertama, Nah, itu sampai situ ya untuk mengenai tentang pengertian matrik, notasi, dan ordo. Nah, sekarang kalian Ibu akan bagikan tugas ya, yang nantinya kalian presentasikan masing-masing kelompok ya, sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Kalian ekspresikan di depan, presentasikan di depan dengan secara jelas. Nanti Ibu akan mengelilingi kelompok kalian. Disitulah Ibu akan menilai kalian selama diskusi. Jadi jangan ada yang diam, ada yang aktif. Semuanya harus bekerja. Dapat dipahami? Dapat. Nah, sebelum Ibu bagikan LK, Ibu akan lakukan ice breaking terlebih dahulu biar kalian tidak ngantuk ya. Nah, ice breakingnya kalau Ibu sebutkan tepuk 1 kali, kalian tepuk tangannya 2 kali.
Kalau tepuk 2 kali, kalian tepuk meja 2 kali. Kalau tepuk tangan 3 kali, tepuk 3 maksudnya ya. Tepuk 3, kalian bilang hore ya. Silakan. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya, oke ya. Gimana? Tumbuh tuh. Ya, semangat ya, tetap semangat. Semangat. Ibu bagikan LK-nya ya. Ini LK-nya kerjakan ya. Semuanya harus aktif. Nih, pelajari kalau kurang boleh 2 ewang ya. Nah. Nih. Ya. Itu terserah kalian. Ini pemahaman LK yang harus kalian kerjakan dan nanti kalian presentasikan di depan. Ya. Boleh kalian buka untuk kelompok visual sama auditori, buka YouTube tentang matrik. Barangkali yang barusan masih ada yang belum jelas atau gimana, kalian buka materi tentang matrik. Kalian perhatikan videonya, nanti kalian kerjakan LK-nya. Untuk auditori nanti kalian jelaskan ya. Untuk ini kelompok apa? Visual. Visual, Ibu, kalau visual Ibu kasihkan karton sama itu ya. Sama apa namanya? Sticky note ya. Kalian kerjakan sesuai dengan teknik cara kalian untuk menyelesaikan soal ini bagaimana ya. Dibuka aja YouTube-nya. Kami dari kelompok siswa hasil kerja kami. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Kahar, yang di sebelah saya. Dari soal yang tertulis, yaitu di hari Senin ada matematika, fisika, bahasa Indonesia. Dan untuk hari Selasa ada bahasa Inggris, matematika, dan kimia. Untuk hari Rabu, pendidikan jasmani, matematika, dan fisika. Kami menjawab soalnya dalam bentuk matriks dan tabel. Dan untuk baris 1 sudah matematika, fisika, bahasa Indonesia. Untuk baris kedua bahasa Inggris, matematika, kimia. Baris ketiga ada pendidikan jasmani, matematika, dan fisika. Dan untuk konsultasi yaitu grup A besar. Order dari semua tabel baris 1 sampai 3, lalu kolom 1 sampai 3 dikali 3 kali 3. Terus untuk notasinya A besar, A 3 dikali 3 artinya 3 baris dan 3 kolom. Elemen baris kedua bahasa Inggris, matematika, kimia. Kolom ketiga ada bahasa Indonesia, kimia, fisika.
Baris ke-1, kolom ke-3 ada bahasa Indonesia. Dan baris kedua, kolom ke-1 bahasa Inggris. Baris ketiga, kolom kedua ada matematika. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, jangan dicopotin, udah aja gitu ya. Nah, ada yang tanyakan nggak untuk kelompok lain ke kelompok visual? Ada yang tanyakan nggak? Cukup. Silakan. Cukup? Emang mengerti kalian semuanya? Babari teuing gitu ya? Ya, ya udah. Silakan ditutup aja. Silakan, udah. Ya, makasih. Tepuk 3 kali. Ayah nu ngaya mejanya. Tepuk 1 kali. Ya. Silakan, kita lanjut ke kelompok mana? Auditor. Ya, siap. Silakan. Audio. Semuanya. Ke depan semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Putri Ardita, di sebelah saya Sinta sebelumnya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai matriks yang kami sudah. Di sini ada matematika, fisika, Indonesia, lalu baris kedua ada bahasa Inggris, matematika, lalu kimia. Serta baris ketiga ada pendidikan jasmani, matematika, dan fisika. Untuk notasi A sama dengan matriks yang tadi disebutkan. Untuk ordo matriks terdapat tiga baris, lalu 3 kolom, sama dengan A 3 kali 3. Elemen baris kedua adalah bahasa Inggris, matematika, dan kimia. Lalu elemen kolom ketiga adalah bahasa Indonesia, kimia, serta fisika. Elemen baris ke-1 kolom ketiga adalah bahasa Indonesia. Elemen kedua lalu kolom ke-1 adalah bahasa Inggris. Serta terakhir elemen baris ketiga kolom kedua adalah matematika. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa saja jenis-jenis matriks? Jenis-jenis matriks ada 5 bagian. Lalu yang pertama ada persegi, lalu persegi panjang, lalu matriks nol, lalu baris, lalu terakhir. Wah, hebat ya, sudah sampai ke situ. Gak apa-apa kan, sudah ibu suruh belajar dulu ya sebelumnya. Ada yang ditanya lagi? Boleh? Jelaskan secara singkat apa itu matriks. Susunan bilangan matrik adalah
real atau bilangan, kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam suatu kolom baris sehingga membentuk jajaran persegi panjang kayak gini. Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Apa yang dimaksud matriks berordo 2 kali 3? Matrika tersusun oleh dua baris dan 3 kolom. Dua baris dan 3 kolom. Sebentar, Ibu, jadi itu yang ditanyakan matriks ordo 2 kali 3 apa ordo 3 kali 3? 2 kali 3. Oh, 2 kali 3. Kalau 2 kali 3 berarti di luar dari ini. Ya, berarti penjelasannya kalau ordo 2 kali 3 maksudnya seperti apa? Mungkin gitu. Tersusun oleh 2 baris serta 3 kolom. Ya. 3 kali 2. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk semangat. Sekarang terakhir ya kelompok kinestetik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan, nama saya. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristina Nurbi dari Siti Aisyah Resti Nurfadilah. Philip, ini kamu mana? Masyarakat Taufik. Dan di sini saya akan mengerjakan matriks dengan saya belajar kami. Silakan. Semangat. Di sini saya akan membentuk matriks menjadi sesuai nama masing-masing. Ordernya yaitu baris 3 baris dan 3 kolom yang terdiri dari 3 kali 3 yang elemen baris kedua silakan jongkok. Silakan berdiri. Elemen kolom ketiga silakan jongkok. Silakan berdiri. Elemen baris ke-1 dan kolom ketiga silakan jongkok. Silakan berdiri. Elemen baris kedua kolom ke-1 silakan jongkok. Baris ke berapa ini? Baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1. Sebentar. Bentar, ini pertanyaan berdiri dulu. Pertanyaannya apa tadi? Baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 kolom ketiga. Ya, nah ini kan baris ke-1. Itu kolom ke-3. So. Elemen baris kedua kolom ke-1. Fokus. Elemen baris Elemen baris kedua
kedua kolom ke satu. Baris kedua kolom ke satu itu. Ya, betul. Elemen baris ketiga kolom kedua silakan. Tuh. Nah, itu. Ya. Kenapa? Cukup? Silakan tanya temannya. Boleh temannya mau nanya elemen yang lain lagi? Biar ini jongkok. Silakan. Hei, moderator. Ini ada yang nanya. Mau tanya baris ketiga kolom ketiga. Betul. Betul. Ada lagi? Yang mana baris kedua kolom ketiga? Ya. Tuh. Ada lagi tidak? Cukup? Ada Bu. Baris ketiga kolom ke satu. Baris ke apa? Baris ketiga kolom ke satu. Baris siapa? Ya. Ya, boleh ya. Biar seru ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Yang mana baris kedua kolom kedua? Oke, dah. Cukup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Sok duduk kembali ya. Nah, dah. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Di mana setelah Ibu lihat bahwa semua kelompok ketiga kelompok ini presentasinya sangat baik sekali sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau KPD yang udah Ibu bagikan, itu ya, betul ya. Gimana untuk hari ini Ibu akan melakukan penguatan dulu ya, bahwa di sini matrik itu adalah suatu susunan bilangan yang disajikan pada yang berbentuk baris dan kolom. Di mana dalam matrik itu adanya elemen. Elemen itu apa? Anggota-anggota yang berada di dalam matrik. Lalu ada notasi. Notasi itu ada elemen. Elemen itu biasanya hurufnya kecil. Kalau notasi matriksnya kayak itu kapital. Di situ ada ordo. Kalau ordo itu terbentuknya baris dan kolom. Awas jangan tertukar antara kolom dan baris. Itu salah. Jadi dibiasakan untuk ordo itu seperti ini, ya. Ordo 3 kali 3. Artinya matriks ini memiliki 3 baris. Tuh, 3 baris ya. Dan 3 kolom. Kalau yang tadi, siapa tadi itu teh? Nurul menanyakan kalau ordo 2 kali 3 maksudnya gimana? Kalau ordo 2 kali 3 itu barisnya memiliki 2 baris seperti ini. Dan 3 kolom. Jelas beda bentuk kan? Kalau matrik yang 3 kali 3 bentuknya seperti ini. Seperti apa ini? Persegi. Kalau yang ini? Persegi panjang. Itu nanti untuk jenis-jenis matrik di pertemuan selanjutnya nanti ya. Coba ada yang tanyakan tidak? Untuk pembelajaran sampai sini? Cukup? Cukup. Berarti sekarang di sini Ibu akan melakukan evaluasi. Ya, evaluasi tidak kelompok tapi masing-masing. Kalian semua aktifkan HP-nya, aktif enggak? Aktif. Kuotanya ada? Ada. Kita lakukan kuisis ya. Ya. Nanti Ibu akan ngasih kodenya ya. Dibuka dulu di Google-nya, di Chrome-nya. Kuisis.
Sudah dibuka? Sudah. Kuisis. Bentar ya. Udah masuk? Udah. Nah, hanya berhese itu. Silakan kamu join kodenya 430393. 393 sudah? Udah masuk 18 orang. Ada yang belum masuk? Sok, silakan. 19. Sudah masuk semua belum? Ada yang terkendala nggak? Kelompok ini udah masuk semua? Udah siap belum? Sok masuk. Udah ini? Sok. Cepat atuh. Udah 20 peserta. Masih ada yang belum masuk? Sudah? Udah ya? Udah, kita mulai ya. Oke. Kalian kerjakan, nanti ada pertanyaan. Kalian itu ada poin A, B, C, D itu ya, pilihan ganda. Langsung kalian kerjakan di situ, nanti selesai gitu ya. Silakan kita mulai.
Salah ketiga. Salah 2, ini salah 1. Ini berapa? Salah beres. Beres, salah berapa ini? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Andika, mana Andika? Andika mana? Tuh, iya. Oke, Andika itu. Lalu siapa ini? Siti Kurnia dan Najah Mumtaziah. Terima kasih ya. Oke, ini Ibu udah melakukan evaluasi ya. Gak apa-apa, untuk yang belum apa namanya, belum sempurna. Untuk pertemuan di selanjutnya kalian bisa ditingkatkan lagi ya, belajar lagi di rumah. Oke, gimana rasanya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, nah, baik. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita lakukan kesimpulan terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau menyimpulkan, Cung? Clara, silakan Clara. Matriks sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Matriks merupakan susunan bilangan yang terdiri baris dan kolom serta terbentuk ordo matriks untuk mempermudah penyediaan tabel. Betul. Iya. Ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Oh, ada. Silakan. Saya merasa nyaman dan senang kesulitan belajar sedikit. Oh. Iya, gak apa-apa. Ya, jadi katanya kalau menurut siapa itu teh? Siapa? Nurul. Nurul itu matrik itu merupakan apa? Merasanya itu perasaannya Nurul mungkin ya, gak apa-apa. Kalau menurut Clara ini matrik itu apa? Susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Dan matrik itu terdapat apa? Ordo dan Ordo dan
notasi matrik itu. Ada yang tanyakan lagi tidak? Cukup? Cukup. Nah, oke, di sini Ibu akan melakukan refleksi ya. Refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana kalian belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak ya? Terus di sini apakah kalian ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini gitu ya? Silakan siapa yang mau melakukan atau berbagi pengalaman kalian dalam refleksi ini. Silakan. Saya sangat senang bisa belajar sesuai keinginan saya dan tidak bosan, juga saya tidak ada kesulitan karena nyaman dan banyak pengalaman yang berkesan. Iya, tuh ya. Kata siapa itu teh? Siti, bahwa siapa itu? Neng Trusisna, bahwa pembelajaran hari ini menyenangkan ya, bisa tadi disesuaikan dengan gaya belajarnya ya. Ada kesulitan nggak tadi? Sedikit. Tapi sekarang gimana? Senang, berkesan. Iya, terima kasih. Ada yang mau melakukan refleksi lagi? Ya, silakan. Saya merasa nyaman dan senang, kesulitan belajar sedikit dan bisa diselesaikan dengan teman. Sehingga pada pembelajaran kelompok ini banyak pengetahuan dan pengalaman bagi saya. Iya, tuh ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, baik. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Bahwa di sini matrik kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu belajar tentang jenis-jenis matrik dan operasi matrik. Di mana operasi matrik itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik. Itu untuk di pertemuan selanjutnya. Kalian biasa di pertemuan untuk persiapan pertemuan selanjutnya di rumah kalian belajar dulu tentang jenis dan operasi matrik. Oke ya. Jangan lupa PR-nya kerjakan ya di buku halaman kalian masing-masing ya. Halaman 32 ya. Itu mengenai latihan soal tentang matrik. Yang latihan A-nya saja ya, 1 sampai 10 kerjakan di rumah untuk latihan. Ya, jangan lupa PR-nya dikumpulkan. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa kita akhiri dengan doa. Silakan untuk KM-nya siapkan berdoa. Ini langsung pulang ya. Silakan dipimpin doanya dulu. Ya. Gak apa-apa, nanti aja. Piket penghilangnya. Yuk. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang berusaha dan waktunya. Alhamdulillah Ibu telah selesai melaksanakan kegiatan seperti kelas ya. Alhamdulillah Ibu sudah untuk tujuan kelasnya itu kelas 11 DKV 1 ya, mata pelajaran matematika. Nah, dari kegiatan seperti kelas yang sudah Ibu lakukan, saya merasa senang dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, lalu budaya positif,
pas supervisi yang kemarin dilakukan. Di situ saya bisa melibatkan siswa semua aktif dalam pembelajaran dengan sesuai gaya belajarnya. Di situ saya bagi gaya belajar auditori, visual, kinestetik. Jadi di situ siswa semua terlibat dalam pembelajaran itu dan tidak penerapan pada pembelajaran sosial emosionalnya seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen dirinya, lalu bertanggung jawab siswa ya dalam mempresentasikan pembelajaran di kelas. Itu saya sangat senang dan selain saya senang, siswa juga terlihat senang karena pembelajarannya menyenangkan. Kemudian dari kegiatan tersebut ada kendala. Kendala ada, Bu, jelas ada ya. Kendalanya itu seperti mengatur siswa ini seperti mengatur siswa dalam kelompok kinestetik. Itu dalam kelompok kinestetik siswanya itu agak kurang sulit atur dalam pembelajaran ya. Masih mungkin mereka masih pengenalan ya dalam pembelajaran itu yang kemarin dilakukan, tapi keributan itu bisa saya atasi. Kemudian dari permasalahan itu yang barusan Ibu sampaikan, apa yang Ibu lakukan terhadap kesulitan tersebut? Saya mau jadi fasilitatornya, memantau saya ke siswa dan siswa itu. Saya melakukan bukan menolong ya, melakukan pemantauan. Nih kasih arahan, kan dia awalnya kebingungan, juga kebingungan dari mana menerapkannya. Tapi saya sebagai memperbaiki menggambarkan siswa yang kinestetik dan dia bisa mencari sendiri dan akhirnya dia bisa mempresentasikannya. Alhamdulillah jadi ada untuk komunikasi ada. Kemudian untuk kedepannya rencana itu seperti ini saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, tidak hanya seperti sekarang aja yang tapi untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan pembelajaran itu ya seperti berdiferensiasi sesuai emosional budaya positif ya keyakinan kesepakatan kelas itu saya akan terapkan di kelas dan dilakukan di pembelajaran setiap kelas Bu, karena ini sangat tertarik sekali bagi saya ya, membagi sekali dengan pengajaran menyenangkan bagi saya dan bagi murid ya tadi kan Ibu udah permasalahan, kemudian solusinya juga Ibu bisa sudah menemukan solusi ya. Nah kemudian barusan juga Ibu menerapkan rencana Ibu berupa ya alhamdulillah mudah-mudahan Ibu bisa bertanggung jawab dan dapat berkomitmen dengan rencana Ibu ke depan ini dapat terlaksana. Ya pasti Bu, itu saya akan lakukan ya mudah-mudahan peserta didik kita juga benar-benar lebih baik lagi dengan keberadaan yang lebih baik ya tentunya. Betul Bu. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.